Halo semuanya, teman-teman, adik-adik, semuanya, adik-adik. Halo, ketemu sama Elke nih sekarang, hari ini ya, di siang hari ini di mobil. Semoga kamu semua dalam keadaan yang sehat ya. Elke di sini, puji Tuhan, dalam keadaan yang sehat. Tuhan masih lindungi terus. Cici juga berdoa kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga semakin semangat buat belajar ya, walaupun online, oke? Siang hari ini Cici bakal bagiin sesuatu nih, bakal bagiin sharing, dan sebelumnya Cici minta maaf juga, Cici baru bisa menyapa kalian via video seperti ini baru sekarang, maaf banget ya, tapi Cici percaya Tuhan masih terus menjamah kalian, terus menjaga kalian, dan kalian juga pastinya terus bertumbuh ya setiap harinya di dalam Tuhan, oke? Kita bakal mulai sharingan siang hari ini, tapi seperti biasa kita berdoa dulu ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk siang yang hari yang cerah ini, Tuhan Yesus, untuk siang hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami semua berkumpul, Tuhan Yesus, walaupun melalui video online seperti ini Bapak. Kiranya Engkau tolong Tuhan, siapkan hati dan juga pikiran kami, siapkan hati dan juga pikiran anak-anak-Mu Tuhan Yesus, siang hari ini yang menonton video ini, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan sharingan siang hari ini, dan Engkau tolong juga Elke beri hikmat supaya bisa menyampaikan sharingan hari ini dengan lebih baik, supaya semuanya bisa merema dalam hati dan juga pikiran anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu siang hari ini. Haleluya, amin. Oke, kita mulai ya. Judul dari sharingan kita siang hari ini adalah judulnya adalah what to do. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan di saat-saat yang seperti ini, di saat pandemik seperti ini, di saat sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tahu COVID-19 ya sedang hype banget nih, apalagi di Indonesia, dan beberapa hari yang lalu juga kamu pasti sempat dengar juga berita dari medsos atau dari televisi bahwa ada satu hari di mana kasus orang-orang yang terjangkit mencapai 4.000 sekian kasus dalam satu hari, dan itu memang mencemaskan banget dan bikin kita takut banget, dan manusiawi banget, wajar banget kalau kita cemas dan juga takut, karena seperti yang kita tahu nih, COVID-19, corona ini global ya. Jadi pandemiknya ini global, nggak pandang bulu, nggak pandang status ekonomi, nggak pandang usia, semua bisa kena. Bahkan kayaknya nggak ada orang yang bisa bilang, kayaknya gue kebal kok, gue nggak mungkin kena. Nggak mungkin, semua orang bisa kena gitu kan. Jadi ini benar-benar bisa menyerang siapapun. Nah, di saat kita takut, cemas, lah mungkin parno juga gitu kan ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin di saat sepertinya kayaknya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk membantu orang lain gitu kan. Apalagi ya, aku bukan ilmuwan Ci, aku nggak bisa nyiptain vaksin, aku juga bukan nabi Ci, yang nggak bisa tiba-tiba nyulap corona langsung tiba-tiba hilang, nggak mungkin Ci kayaknya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kamu pasti bisa untuk memilih apa sih yang bisa kamu lihat, apa yang mau kamu lihat. Nah, dalam Matius 6 ayat 22, di sana dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi di saat kamu dapat update nih teman-teman ya, yang mungkin medsos kamu lebih canggih nih daripada orang tua kamu nih, dan kamu juga jempolnya lebih canggih ya, lebih cepat gitu kan dalam mengakses informasi lewat internet. Setelah kamu cek update, coba tenangin diri kamu dulu, pakai waktu kamu untuk lihat dulu, dibaca dulu yang benar, baru kamu terusin tuh ke teman-teman kamu atau ke orang tua kamu. Jadi jangan sampai kamu baca berita yang nggak tahu itu hoax atau bener, terus kamu teriak, mama tahu nggak, ternyata di sini ada segini gini, terus ada yang meninggal gini. Mama kamu lah udah lagi ribet gitu kan, work from home mungkin mamahnya, atau mungkin lagi ngurusin PJJ si ade gitu kan, udah masa stres dikasih update dari kamu seperti itu yang belum tentu sebenarnya bisa aja hoax gitu kan. Terus dari mamah langsung buka WhatsApp, langsung di forward ke teman-temannya, ke grupnya, yang mungkin grupnya itu lebih aktif daripada grupnya teman-teman kita, bener? Ya, nah itu dia teman-teman. Jadi kamu pilih apa yang mau kamu baca, dan pilih apa yang mau kamu forward. Kasih informasi ke orang lain itu sangat baik, tapi kamu harus cek dulu itu hoax atau bukan. Di saat pandemik seperti ini, apalagi semua
tulisan kamu itu bisa membuat sekitar jutaan orang menjadi resah banget teman-teman. Jadi cek lagi apa yang kamu lihat, apa yang kamu forward ke orang lain, bener ya. Dan kenapa kamu harus cek nih apa yang kamu lihat? Kamu harus cek juga kalau setiap hari dalam satu hari 24 jam kamu cek terus itu tentang corona, tentang pencegahannya ya boleh, tentang ciri-ciri orang yang kena gimana segala macam. Pernah nggak sih kamu bangun tidur terus kayak, aduh kok tenggorokan gue sakit ya, kok kayak gue mau pilek batuk nih, aduh kok kayaknya rada sumbang-sumbang juga ya, terus jadi parno. Nah, makanya itu kamu harus cek lagi, kamu harus lebih bijaksana lagi dalam menggunakan gadget kamu untuk mengakses informasi saat-saat ini teman-teman ya. Dan kamu pernah lihat lagi nggak sih, Kak Cici bilang kamu harus lihat, kamu bisa mengkontrol apa yang bisa kamu lihat. Memang di saat seperti ini menyeramkan sekali teman-teman ya, kelihatannya pandemik, wah menyeramkan sekali ini corona gitu kan. Tapi kamu coba lihat, pernah lihat nggak sih, di saat ada global pandemik seperti ini, standar kebersihan kita naik, bener nggak? Bener dong. Yang tadinya kita jorok-jorokan aja, tapi kita lebih aware sama namanya kebersihan. Nah, kepedulian dan juga kasih kita levelnya juga naik. Kamu nyadar nggak? Kita lebih aware sama kebersihan dan kita lebih peduli sama orang lain. Coba perhatiin deh. Apa sih yang bisa kamu lihat? Di mana sih kamu fokus? Kamu fokus ke coronanya atau kamu fokus lihat ke sisi sebelah, sisi yang lain dari corona, pandemik yang sedang sekarang terjadi? Yang kedua, kamu apa sih yang harus dilakukan, Ci? What to do, Ci, di saat-saat seperti ini? Yang kedua adalah tempatkan Tuhan di antara kamu dan situasi yang kamu hadapi. Nanti ya, ini kamu, itu masalah kamu tuh, atau mungkin kegalauan kamu, atau mungkin ketakutan kamu, atau mungkin PJJ kamu yang gak beres-beres. Tempatkan Tuhan di antara kamu dan situasi yang kamu hadapi. Jadi jangan biarkan situasi yang kamu hadapi sekarang ini menghalangi kamu untuk ketemu dan juga melihat Tuhan. Buka yuk, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, Cici bacain ya secara cepat ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat ini bilang dan mencerminkan banget, bilang kalau Tuhan menjanjikan pengharapan. Tadi bilang ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Di dalam bahasa Inggris, kuat dan aman diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris adalah strong and firm. Strong and firm. Strong artinya tidak akan pernah putus, pengharapan kamu tidak akan pernah putus. Firm, pengharapan kamu kita labuhkan nih, pengharapan kita labuhkan kepada Yesus. Dan itu artinya, firm artinya tidak akan pernah bergeser. Jadi dia nggak putus, dia nggak geser. Nah, hari-hari ini kita memang betul-betul diuji teman-teman. Di mana sih kita tempatkan pengharapan kita? Sejauh apa sih kita percaya naruh harapan kita sama Tuhan? Dan hari-hari ini juga makin kelihatan nih, apa sih yang penting buat kita? What really matters for you? Yesaya 41 ayat 10 bilang, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dalam ayat tersebut, dia nggak suruh kita jangan takut doang, tapi dia kasih solusi. Dia kasih alasan, kenapa sih kok kita nggak boleh takut? Kenapa kita nggak perlu takut? Sebab aku menyertai engkau, Tuhan bilang gitu. Jangan bimbang ya. Kenapa aku nggak boleh bimbang Tuhan? Dia kasih alasan, dia kasih solusi. Sebab aku ini Allahmu. Nah, di saat kita nggak bisa kumpul, nggak bisa ibadah seperti biasa teman-teman ya, nggak bisa ibadah dengan nyantai dan juga kumpul bareng sama teman-teman semuanya, kamu ngeh nggak sih? Ibadah kita menjadi sangat private. Only you and God. Ya, benar nggak? Istilahnya jadi intim banget. Biasanya bareng-bareng kumpul ramean, tapi sekarang benar-benar jadi private banget. Ibadah kamu jadi betul-betul khusus banget. Cuma kamu sama Tuhan yang ada di situ. Dan itu indah banget teman-teman.
Dan poin yang ketiga, apa sih yang kita bisa lakukan teman-teman di saat seperti ini? What to do di saat sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan? Yang ketiga adalah tenggelam dalam kasih Tuhan. Itu sangat bisa kita lakukan. Kita buka yuk, 2 Timotius 1 ayat 7. Cici bacain ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, digarisin ya, dan ketertiban. Takut tuh manusiawi banget, kayak Cici tadi bilang. Tapi Tuhan juga kasih roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kamu inget nggak teman-teman? Kalau kita main games, kita punya, kamu punya stage-nya. Jadi kayak ada level 1, level 2, level 3, sampai nanti stage yang terakhir kamu ngelawan bosnya. Kalau itu survival game ya. Sama seperti apa yang kita sedang hadapi sekarang di saat pandemik seperti ini. Kita lagi ada di stage apa sih? Kita runtut yuk kejadiannya yang terjadi di Indonesia aja. Stage yang pertama, ini tentang pandemik COVID-19 ya. Stage yang pertama yang kamu ingat nggak yang kamu hadapi adalah ignorance, pengabaian. Di saat corona belum masuk ke Indonesia, di saat masih jadi hits dan juga hype banget tuh ya di Wuhan, China, kamu inget nggak? Justru malah ada meme tentang corona nggak mungkin bisa masuk Indonesia karena ada virus dan juga wabah lain yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada corona. Dan masih inget banget, Cici sampai sekarang masih nempel banget gambarnya kalau di otak Cici ya, tentang meme yang ada di Instagram waktu dulu. Corona nggak mungkin masuk Indonesia karena kita punya jamu yang namanya adalah Reject Win. Ya, tahu kan? Yang bungkusnya warna kuning. Nah, gak mungkin karena masuk angin itu lebih menakutkan daripada corona katanya gitu. Terus kita punya empon-empon, jadi gak mungkin kita terjangkit corona. Stage awal kita mungkin termasuk kamu juga nih ya, adalah ignorance. Jauh banget sih di Wuhan kok. Lah jauh banget kayak gitu, mana mungkin nyampe di Indonesia. Padahal semakin dekat sampai ada kita berita bahwa corona COVID-19 sudah masuk ke Singapura, Malaysia. Nah, mulai nih. Udah mulai mau masuk ke stage yang kedua. Yang pertama ignorance, stage yang kedua adalah fear. Mulai ketakutan. Ingat kan ya stage-stage-nya? Kita mulai ketakutan nih. Wah, gimana kalau bisa beneran masuk Indonesia ya? Ternyata pada suatu ketika Tuhan izinkan bener masuk. Ada satu orang yang positif terjangkit corona. Ada satu orang ya yang langsung dirawat. Mulai itu dari sana stage fear-nya makin kerasa. Istilahnya kalau kita main games tuh ya, wah keringet semua tuh tangannya tuh. Udah keringet dingin semua. Kalau kamu mungkin mamah, papa cerita atau mungkin kamu nemenin mereka belanja dan kamu lihat sendiri ya, wah semua lorong-lorong di supermarket tuh ya, semua rak-raknya hampir semua agak kosong semua. Gula di mana-mana nggak ada. Terus minyak dan juga bahan-bahan pokok, mie instan tiba-tiba ludes semua di mana-mana. Hand sanitizer, masker, bahkan di minimarket juga udah nggak ada. Terus semua ludes, semua diborong karena semua orang ketakutan. Apalagi APD ya, benar nggak? Yang dibutuhin sama tenaga medis diborong juga sama kita-kita semua, sama orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena stage of fear. Setelah stage of fear, semua makanan dibeli dan ditimbun segala macam sama beberapa orang mungkin ya. Stage yang ketiga adalah pewahyuan Tuhan. Pewahyuan Tuhan. Maksudnya apa tuh Ci? Pewahyuan Tuhan stage yang mana tuh Ci? Maksudnya pewahyuan Tuhan yang sebelah mana ya Ci? Hikmat Tuhan teman-teman. Tuhan izinkan dan Tuhan kirim beberapa orang yang bisa memberikan kita informasi lebih jauh tentang corona. Tuhan kirimkan beberapa ilmuwan yang semakin bisa meneliti dan membuat kita mengenal corona lebih jauh supaya kita bisa mencegah corona masuk ke badan kita. Benar ya? Ada pewahyuan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang terjadi di saat stage yang ini.
Kita tahu OTG, orang-orang yang positif, but looks okay, definitely okay, tapi padahal dia positif dan juga menyebarkan. Kita tahu tentang info-info gimana caranya menjaga imunitas tubuh kita, menjaga imunitas tubuh keluarga kita supaya tidak terjangkit COVID-19, bener? Cuma cukup nggak ya sebetulnya waktu yang kita punya dan apa yang kita punya nih untuk mencegah kita diri sendiri kita kena dan juga mencegah orang lain, istilahnya keluarga yang kita cintai ini kena juga. Tuhan mau ngomong apa sih, Ci? Sebetulnya. Dan harus gimana sih, Ci? Sebetulnya aku tuh harus menempatkan Tuhan di sebelah mana? Kita balik lagi ke ayat yang tadi, teman-teman. Tuhan bilang, Tuhan kasih kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan kasih kita kasih untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi diri kita sendiri pastinya, dan ketertiban. Sudah ada hikmat Tuhan tuh di stage terakhir ya, ada pewahyuan Tuhan nih di saat pandemik seperti ini. Sudah ada stage Tuhan yang terakhir nih. Gue udah kasih pewahyuan, gue udah kasih hikmat nih. Tuhan bilang gitu ya. Cara-cara yang harus kamu lakukan dan ada pencegahan yang harus kamu hindari. Kamu gak boleh berkerumun, kamu gak boleh berkumpul-kumpul, kamu gak boleh tidak mencuci tangan kamu, misalnya kamu nggak boleh tidak menjaga kesehatan kamu harus sering cuci tangan, kamu harus pakai masker. Tuhan bilang di sini Tuhan kasih dan ketertiban, dan ini udah menjadi bukan hak lagi ya, sudah menjadi hak dan kewajiban kita untuk melakukan protokol kesehatan yang sudah Tuhan wahyukan. Kamu sudah tahu, tapi kalau kamu tidak melakukannya, itu aneh. Jadi tadi bilang kan, tempatkan Tuhan di antara kamu dan juga masalah kamu. Begitu kamu tempatin Tuhan duluan, sebelum corona, kamu bisa lihat nih, oh aku tahu nih, aku harus taat sama hikmat yang sudah Tuhan kasih sama aku. Oke deh, aku pakai masker. Kamu gak akan lihat coronanya. Tapi kalau kamu tempatin dulu coronanya baru Tuhan, takut Tuhan, coronanya takut. Tapi Tuhannya gak kelihatan, Tuhannya jauh banget, teman-teman. Takut itu manusiawi, tapi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di sana dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, ini jadi bagian kita, teman-teman ya. Ada kunci besar yang bisa kamu lakukan, kunci dari semua permasalahan dan juga pemikiran kamu, apa sih yang harus aku lakukan, Ci? Apa sih yang bisa aku lakukan, Ci? Yaitu di ayat 16-nya, teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Gimana nih caranya supaya kita tetap berada dalam kasih Tuhan? Gimana caranya, Ci, supaya kita tetap tenggelam dalam kasih Tuhan? Mengenal dan percaya. Balik ke ayat 16 tadi, teman-teman ya. Kita telah mengenal dan telah percaya. Itu kuncinya. Kenal Tuhan, percaya. Kenali, datangi, temukan Tuhan di saat kita lagi sendirian. Atau mungkin kita lagi bingung nih sama tugas-tugas yang gak ada beresnya, Ci. Sama kebosanan. Nah, mungkin musuh kita saat ini adalah bosan banget, Ci, di rumah. Ya ampun, gak bisa kemana-mana, gak bisa nongki lagi, Ci, gak bisa ketemu sama gebetan lagi, Ci, bosan banget. Mungkin itu sekarang musuh kita, bebuyutan kita nih, teman-teman. Tapi apa yang Tuhan pengen bilang sama kalian? Kalau kamu punya kasih, kamu mengasihi orang-orang di sekitar kamu, kamu akan bisa mengatasi kebosanan kamu. Kamu gak akan sengaja kumpul-kumpul, kamu gak akan sengaja pergi-pergian, dan mungkin membahayakan keluarga kamu yang ada di rumah. Kamu kenali, datangi, temukan Tuhan di saat kita lagi sendirian. Tetap fokus sama Tuhan dan tanya, aku harus gimana nih Tuhan? Tuhan kasih tadi ya, bilang ya, Tuhan berikan kasih dan juga ketertiban.
belajar taat, belajar tertib. Gimana kita bisa survive di dalam keadaan ini? Ci, udah bosen, males. Gimana Ci caranya? Jawabannya adalah tinggal di dalam kasih, teman-teman. Mazmur 18 nanti kamu di rumah kamu bisa baca sendiri. Ini benar-benar menguatkan Cici juga, dan semoga kalau kamu baca ini jadi menguatkan kamu juga, teman-teman ya. Tapi Cici mau ambil beberapa ayat aja. Di ayat yang 31, Mazmur 18 ayat 31, kita berkata, perbuatan Allah sempurna, janji Tuhan dapat dipercaya. Jadi apapun yang terjadi yang Tuhan sudah izinkan untuk terjadi pada kita saat-saat ini, kita tetap harus berkata bahwa perbuatan Allah itu sempurna dan janji Tuhan dapat dipercaya. Janji Tuhan itu iya dan amin, teman-teman. Tuhan sudah berjanji akan melindungi kita. Tuhan sudah berjanji Dia akan menguatkan kita juga. Janji Tuhan dapat dipercaya. Tuhan janji mau melindungi kita. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pewahyuan apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini. Di saat Tuhan sudah kasih pewahyuan tapi kita tidak kerjakan, kalau sampai ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bukan salah Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kita wahyu dan juga hikmat. Ayat 36. Tuhan, Engkau melindungi dan menyelamatkan aku dan menopang aku dengan kuasa-Mu. Aku menjadi unggul karena tindakan-Mu. Aku jadi unggul karena tindakan-Mu. Nah, buat kamu nih yang mungkin sekarang saat-saat ini udah sebelum COVID-19 aku udah banyak masalah Ci, ditambah sekarang pandemi kayak gini, istilahnya pekerjaan aku semakin banyak mungkin, atau mungkin apa yang harus aku pelajari di sekolah makin liar Ci, makin pusing, makin bikin stres misalnya. Nah, buat kamu, semoga firman dan juga sharingan hari ini memerdekakan kamu, dan Cici juga berdoa supaya damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan juga pikiran kamu, supaya kamu bisa menjalani hari-hari ini dengan lebih baik, dengan lebih santai, dan pastinya lebih luar biasa lagi ya. Jadi kalau kamu tanya lagi, Ci, what to do Ci? Apa yang harus aku lakukan Ci? Ingat lagi tadi dari awal, apa poin-poin apa aja yang Cici bagiin kalian ya. Yang pertama, kita recap lagi. Yang pertama adalah kamu bisa pilih apa yang mau kamu lihat, yang positif atau yang negatif ya. Dan yang kedua adalah kamu bisa menempatkan Tuhan di antara kamu dan masalah kamu. Di saat kamu lihat Tuhan dulu, kamu lihat kasih dulu, kamu bisa menyelesaikan segalanya. Tapi di saat Tuhan ada di belakang masalah kamu, di saat Tuhan ada di belakang COVID-19, kamu gak akan lihat COVID-19 ini sebagai sesuatu yang menaikkan standar kamu nih. Kayak kamu tadi Cici bilang, standar kebersihan kamu sebenarnya naik nih. Standar kebersihan orang-orang semua ini naik sebetulnya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam segala apapun. Gak usah jauh-jauh pandemi COVID-19 deh. Ada maksud Tuhan di saat kamu sedang mengalami kesulitan, apalagi di saat pandemik seperti ini. Mungkin kamu bisa lihat kesulitan kamu dalam pelajaran kamu, atau dalam rencana jauh kamu. Misalnya kamu udah punya plan nih ke depan, kamu mau masuk sekolah ini, mau belajar ini, belajar itu, tapi ternyata ada COVID-19, terus semua hilang, semua sirna, segala macam. Tuhan punya rencana lebih baik buat hidup kamu. Jadi ada 1, 2, yang ketiga, poin terakhirnya, tinggal dalam kasih. Jadi apapun yang terjadi, walaupun kita nggak bisa ibadah seperti biasa, kamu tetap bisa bertumbuh. Bukan alasan kamu tidak bisa bertumbuh karena kamu tidak ke gereja, karena kamu tidak parkir di depan gereja. Itu bukan alasan, karena kamu bisa tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, karena kamu bisa tetap beribadah secara private, lebih private, hanya kamu dan Tuhan saja ya. Jadi segitu aja yang bisa Cici bagiin siang hari ini. Semoga bisa jadi kekuatan buat kamu yang memang betul-betul lagi pusing sama pelajaran di sekolah, sama assignments yang gak beres-beres ya, sama tugas-tugas yang gak beres-beres. Sabar, tenang, semua kerjain dengan tertib, dengan taat, dan pasti kamu bisa kerjain semuanya itu. Ci, kayaknya ini di luar kemampuan aku Ci. Kerjain dulu, berusaha dulu. Pokoknya kamu kerjain sebaik-baiknya. Dan walaupun kamu pusing, atau mungkin kamu bete Ci, bosan banget di rumah, tahan ya. Karena betul-betul ini saatnya kita untuk menjadi taat,
Ini benar-benar kita dites untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, teman-teman. Ya, ingat, Cici pesan ikutin protokol kesehatan yang sudah dianjurkan sama pemerintah ya. Jadi kalau kamu kemana-mana, istilahnya kamu cuma ke warung sih, ke depan rumah, depan rumah tuh di warung, pakai masker ya. Jadi jangan lupa, jangan cuma gara-gara cuma ke warung doang masa pakai masker sih. Harus pakai ya, jangan masuk lagi ke stage ignorance. Oke, kita udah dapat pewahyuan, jangan sampai kita kayak masuk ke lingkaran setan nih. Udah ignorance, fear, masuk dapat pewahyuan hikmat Tuhan, bukannya hikmat Tuhan menjadi mencerahkan kita, tapi kita balik lagi ke ignorance. Jangan. Ya. Oke. Semangat terus, teman-teman. Kalau ada apa-apa, boleh hubungin Cici, hubungin teman-teman dan juga kakak-kakak yang lain mungkin, atau koko yang lain untuk ngobrol-ngobrol atau sekedar curhat. Boleh banget ngobrol-ngobrol aja langsung nanti ya kalau kalian mau ya. Oke, sekarang kita tutup dulu dalam doa yuk, bareng-bareng yuk, bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau tolong campur tangan supaya sharingan hari ini bisa menguatkan kami Tuhan Yesus. Ajar kami lebih sabar lagi, ajar kami lebih taat lagi Tuhan Yesus, supaya kami bisa terus survive, supaya kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan di saat-saat pandemik seperti ini Bapa. Engkau berkati kedua orang tua anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga mereka, kesehatan keluarga mereka, kesehatan jasmani, rohani, dan juga Tuhan Yesus keuangan keluarga mereka. Engkau berkati juga Bapa. Engkau tolong campur tangan Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu ini, kegiatan mereka di sekolah Tuhan. Jadikan mereka lebih sabar, jadikan mereka Tuhan lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas-tugas-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong campur tangan Tuhan dan pimpin juga pertumbuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami tidak mau stuck di dalam Engkau Tuhan, kami mau terus bertumbuh, kami mau terus ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sharingnya sampai sini aja. Nanti minggu-minggu depan ketemu lagi, mungkin nanti sama Cici atau mungkin sama Koko atau kakak atau teman-teman yang lain ya. Bye bye, God bless you ya teman-teman ya. Have a great day.